Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca buku dengan judul Dahlan Iskan Sang Pendobrak, karya Bapak Solihin Hidayat dan Bapak Abdul Gofar Mistar, kata pengantar Dahlan Iskan dan Kiai Haji Agus Ali Mashuri. Yang akan saya baca kali ini adalah pada jilid 4 atau bab 4 dengan judul Mencari Ilmu Hingga Negeri Cina. Dari segi historis, tanah Jawa dan bumi Nusantara tak terpisahkan dengan bangsa China. Itu fakta sejarah yang tidak bisa diingkari. Seperti adanya kisah legenda tanah Jawa tentang saudagar Dampu Awan. Catatan sejarah tentang Laksamana Cheng Ho dan Chronicle Tutur Tinular lainnya. Semua itu menceritakan kepada kita bahwa sejarah negeri ini mengalami pasang surut seiring sejalan dengan pengembangan bangsa China di pulau-pulau sekitar Laut Cina Selatan. Bahkan beberapa catatan sejarah di kuil Sampokong, Semarang, Jawa Tengah menceritakan tentang keberadaan para penyebar agama Islam di bumi Jawa mempunyai pertalian darah yang kental dengan bangsa China. Tentu saja sejarah membutuhkan penelitian yang lebih komprehensif untuk mendapatkan kebenarannya. Namun fakta sejarah menyebutkan bahwa leluhur saudara kita yang bermata sipit itu sudah menjadi penghuni di tanah Nusantara ini sejak berabad-abad yang lalu. Merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan. Maka Gus Dur sebagai sosok yang paham sejarah begitu menjadi Presiden RI langsung menghapus semua peraturan pemerintah dan membatalkan semua undang-undang yang mendiskriminasikan penduduk Indonesia keturunan China. Tentu maksud Gus Dur hendak menyadarkan bangsa Indonesia bahwa kita ini memang bangsa yang multiras, multi agama, multi budaya, multi bahasa, dan multi adat, serta kepercayaan. Kalau hal itu diingkari, sampai kapanpun bangsa Indonesia akan terus-menerus direpotkan dengan persoalan-persoalan internal kebangsaan yang tidak ada ujung pangkalnya. Bangsa yang pandangannya tidak realistis macam itu hanya akan menjadi bulan-bulanan di tengah gegap gempitanya pergumulan politik dan perdagangan dunia internasional. Kata Gus Dur, kehidupan ini ibarat cermin. Kalau wajah kita buruk rupa, jangan cerminlah yang dibelah. Kalau kita tersenyum pada orang lain, senyum yang sama akan kita nikmati dari mereka. Jangan beralasan membela Tuhan lalu orang yang berbeda keyakinan kita gebukin. Jangan karena kita malas bekerja lalu tetangga kita yang kerja keras dan kaya kita teriaki curang, memelihara tuyul dan sebagainya. Itu namanya hasut, kata Gus Dur. Bangsa yang memelihara rasa hasut di hatinya tidak akan pernah memiliki harga diri sampai kapanpun. Oleh karena itu, walaupun sendirian, Gus Dur tetap berdiri di depan membela eksistensi kaum Konghucu agar diakui sebagai agama yang sah oleh negara. Maka muncul anekdot di kalangan santri dan kiai. Katanya Gus Dur masih keturunan saudara Dampu Awan yang legendaris itu. Tapi beberapa persoalan mendasar bangsa yang terus tumbuh kembang dan tidak pernah ada solusinya itu kini sudah terselesaikan dengan baik. Sudah tak ada lagi dikotomi pribumi, non-pribumi, Cina, Jawa, dan sebagainya. Problem besar dan mendasar itu akhirnya bisa terselesaikan dan kita lewati dengan aman.
Tulisan ini tentu tidak bermaksud mengurai riwayat petualangan ras kulit kuning di bumi Nusantara, melainkan hendak mengabarkan bahwa sosok pengusaha sejati seperti Dahlan Iskan itu banyak belajar dari perilaku bisnis para keturunan Tionghoa yang terkenal ulet, piawai dalam bisnis, rajin dan suka kerja keras itu. Saat masih berjibaku membesarkan Jawa Pos pada periode-periode awal, Dahlan bekerja seperti mesin, tak kenal lelah, tak kenal waktu istirahat, bahkan nyaris tak kenal siapa dirinya. Makan seadanya, tidur beralaskan koran di kantor dan bersahabat kental dengan para pengasong koran di lampu-lampu merah. Perilaku pengusaha seperti itu sudah lazim dilakukan oleh keluarga-keluarga Cines di tanah Jawa. Kiai Junaid bercerita, tetangganya seorang pengusaha sukses keturunan Tionghoa. Ia punya pabrik rokok yang cukup besar dan berusaha melebarkan batu bintang yang diperuntukkan bagi campuran pasta gigi dan bahan kosmetik. Dia hanya mempunyai seorang anak laki-laki yang masih sekolah SLTP. Bos pabrik rokok itu tidak mau pindah dari rumahnya yang cuma sepetak di belah rumah Kiai Junaid. Padahal dia sudah kaya raya dan usahanya berhasil. Sewaktu ditanya oleh Kiai mengapa tidak pindah ke rumah yang lebih besar dan mewah, ternyata jawabannya di luar dugaan. Ia bilang tidak ingin diketahui oleh anaknya yang masih sekolah SLTP itu kalau papanya sudah kaya. Pengusaha tadi takut anaknya menjadi manja dan jadi pemalas kalau tahu papanya orang kaya. Maka mau tidak mau dia dan istrinya harus berkorban untuk hidup sederhana di kampung dengan rumah sepetak. Hal itu dimaksudkan untuk mendidik sang anak agar menjadi orang yang tangguh dan ulet bekerja, tidak manja lantaran orang tuanya kaya. Saya nanti baru pindah ke rumah baru setelah anak saya lulus sekolah, Pak Kiai, tutur engkoh tadi. Sepenggal cerita dari engkau tetangga Kiai Junaid itu mengisyaratkan betapa disiplinnya saudara kita yang berdarah Tionghoa itu dalam memegang tradisi etos kerja leluhurnya. Dia yakin bahwa kesuksesan hanya bisa diraih dengan jalan kerja keras dan bersungguh-sungguh. Dia yakin tidak ada yang bisa didapat dengan cepat tanpa usaha dan kerja keras. Oleh karena itu si pengusaha tadi berani berkorban puasa kesenangan demi membentuk karakter anaknya yang akan melanjutkan sejarah para leluhurnya. Dia yakin pula bahwa mendidik anak tidak cukup dengan kata-kata, tapi harus dengan peneladanan, harus dengan contoh konkret dari orang tua. Sebagaimana semboyan di film-film silat Mandarin bahwa hanya seorang guru sejati yang bisa melahirkan pendekar sejati, dan hanya sosok yang sanggup berlatih keras dan berani melewati tantangan dan rintangan yang akan keluar sebagai seorang pendekar. Cerita yang satu ini juga unik dan menarik. Dia adalah seorang pengusaha makanan ternak. Di dinding ruang tamu rumahnya tergantung foto mendiang papa mamanya sedang bersalaman dengan Pangdam 5 Brawijaya Jenderal berbintang 2. Sebelah foto itu ada tanda penghargaan pejuang perintis kemerdekaan dari pemerintah buat papanya. Dan di sebelahnya lagi sebuah catatan tangan papanya yang juga dibingkai dengan sangat artistik. Dia bercerita bahwa papanya dulu adalah penyuplai makanan pada Tentara Republik ketika Perang Gerilya. Karena itu ia mendapat penghargaan pejuang perintis kemerdekaan. Adapun catatan tentang papanya yang dalam bingkai itu adalah wasiatnya menjelang dia meninggal dunia. Dia 5 bersaudara, 4 dari saudaranya semua tinggal di luar negeri. Dia sendiri sebagai anak bungsu tinggal bersama papanya meneruskan usahanya sebagai pembuat roti. Di samping itu dia juga membuka sendiri usaha makanan ternak skala kecil. Dia menunjukkan catatan tangan papanya yang digantung di dinding itu. Catatan itu sangat luar biasa isinya. Negeri ini bukanlah yang terbaik bagi siapapun. Namun keluarga dan leluhurku sudah disuratkan lahir dan mati di sini. Janganlah kamu sakiti bumi yang kamu tinggali. Karena disinilah kamu dilahirkan dan leluhurmu dimakamkan. Rawatlah semuanya selagi kamu bisa. Dan ajari anak-anakmu untuk mencintai tanah kelahirannya.
Merinding rasanya membaca wasiat yang sangat patriotik dan nasionalistis itu. Buat siapa saja itulah intisari dari sebuah proses panjang menemukan jati diri dan harkat martabat bangsa. Jangan-jangan wasiat itu juga pernah dibaca Gus Dur sehingga dia begitu getol memperjuangkan penghapusan diskriminasi warga keturunan. Memang kita tak begitu tahu bahwa warga Tionghoa ternyata banyak yang terlibat dalam perang kemerdekaan. Umumnya mereka berperang sebagai penyedia kebutuhan logistik para pejuang dan mungkin karena perannya dianggap di bagian belakang sehingga sejarah luput mencatatkannya sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa kita. Padahal tanpa suplai kebutuhan perut itu mereka yang di garis depan akan mati kelaparan sebelum perang. Wasiat tersebut menggambarkan betapa dia seorang nasionalis sejati, seorang yang memahami tanggung jawabnya sebagai warga negara, pribadi yang sangat mencintai tanah kelahirannya. Bukan ras dan warga kulit yang dijadikan ukuran dedikasi, melainkan realitas historis yang dijalaninya, yang menjadi pertimbangan dan pijakan sebuah pengabdian. Orang bisa saja menyebut dirinya Chinese, Arabian, Madurian, Javanese, Bugis, Batak, dan sebagainya. Namun di bumi mana dia dilahirkan, dibesarkan dan tinggal mencari penghidupan, maka disitulah tanggung jawabnya melekat untuk merawat dan menjaga kebaikannya. Begitulah tokoh ini memaknai keberadaan keluarganya. Itu merupakan salah satu keunggulan karakter keluarga keturunan, memiliki kesanggupan adaptasi yang tinggi pada lingkungan dan keadaan di mana mereka tinggal. Ditambah keunggulan mereka untuk bekerja keras dan lalu mencari peluang sehingga warga keturunan menjadi unggul dalam berdagang dan berbisnis. Apalagi dalam hal memanage keuangan, mereka sangat menghindari perilaku hidup konsumtif. Ibaratnya mereka mencari uang sebanyak-banyaknya, tetapi memakan sedikit mungkin. Kata lain, kerja sangat keras tapi makan secukupnya. Perilaku dan karakter hidup dan bekerja semacam itu melekat dalam sosok pribadi keturunan Tionghoa. Kiranya kita dapat memahami wasiat Nabi Muhammad SAW. Utsubul ilma walau bishin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Bangsa China sudah disebut oleh Nabi waktu itu tentu karena Nabi sudah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa bangsa China mempunyai kelebihan yang patut dipelajari oleh umat Islam. Kelebihan itu tidak lain adalah dalam bidang ilmu, karakter, dalam bekerja dan berusaha. Sejarah mencatat orang-orang ras kuning berkebudayaan sipit itu selain sosok pekerja keras, tahan banting, tidak mudah menyerah, juga pribadi-pribadi yang piawai membuat terobosan dan inovasi pekerjaan. Karena itu bangsa ras kuning menjadi sangat dominan di seluruh dunia dalam berbagai bidang usaha. Kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan yang baru nyaris tak tertandingi oleh bangsa-bangsa manapun di dunia. Akan tetapi sudah barang tentu setiap bangsa memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Yang diperintahkan oleh agama adalah mempelajari kelebihannya untuk menyempurnakan perjalanan hidup di tempat kita berada. Penduduk asli Nusantara bukan tidak punya kelebihan yang lebih hebat dari pendatang dari bumi seberang. Budaya asli pribumi punya kehebatan dalam karakter toleransinya, dalam tata pergaulannya yang religius, dalam etika bercocok tanam yang ramah pada alam. Dalam tradisi budaya dan bekerja yang syarat dengan nilai-nilai spiritual, dan itulah semua telah dibuktikan oleh seorang Dahlan Iskan. Ketika ia berhasil memadukan nilai-nilai asli pribumi dengan karakter bisnis para pengusaha keturunan, maka jadilah dia raja koran di bumi Nusantara ini. Setelah Dahlan Iskan berkali-kali datang langsung ke negeri tirai bambu, ternyata perekonomian Cina
telah berkembang sedemikian pesat melebihi bayangan kita. Kesan sebagai negara komunis yang kaku dan angker sudah tidak tampak lagi di sana. Cina sudah menjadi negara modern yang menerapkan kebebasan usaha bagi warganya dan membuka diri sebagai pasar global dunia, tak jauh beda dengan kapitalis dalam berbisnis. Dalam waktu cepat Cina berhasil memaju perekonomiannya menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang terbesar. Bahkan sekarang ini Cina sangat ditakuti oleh Amerika Serikat dan tentu sangat banyak ilmu dan pengalaman yang patut ditimba dari negeri berpenduduk 1,3 miliar jiwa lebih itu. Pengalaman dan ilmu berbisnis dari negeri China ini diikat sedemikian rupa oleh Dahlan dalam benaknya, dan ia pun lalu membangun hubungan usaha dengan orang-orang di sana. Jawa Post Group pun makin berkibar, makin lebar sayapnya hingga negeri China. Di mata Dahlan, China adalah peluang sekaligus harapan perekonomian Indonesia masa depan. Terlepas pendapat itu salah atau benar, China saat ini paling kompetitif dan menjadi salah satu negara paling kaya di dunia. Apa yang bisa kita pelajari dari bangsa Cina? Mereka pekerja keras, ulet, dan tahan uji terhadap segala tantangan dan rintangan. Orang-orang China menghargai hidup sederhana, dan rakyat Cina tidak suka repot-repot berpikir soal politik, tidak peduli pemerintahnya itu kucing, harimau, panda, atau siapapun, yang penting mereka sanggup melindungi dan memberi makan rakyat Cina. Namun, Anda jangan coba-coba korupsi atau main narkoba di China, sebab Anda pasti akan ditembak mati oleh tentara di lapangan Tiananmen. Nah, demikian tadi salah satu kisah ya, dengan judul Mencari Ilmu Hingga Negeri Cina dari buku Dahlan Iskan Sang Pendobrak pada jilid 4 atau bab 4, karya Bapak Solihin Hidayat dan Abdul Ghafur Mistar. Sampai ketemu lagi pada kisah selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti, maju bersama literasi Indonesia.